Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifansyah, perwakilan dari kelompok 9. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang film berjudul The Internship. Nah, mari kita masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Dea. Nama saya Debbie Riza. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang film The Internship. Seperti yang kita ketahui, saat ini komunikasi adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sosial untuk menjalani kehidupan di bumi. Tanpa komunikasi, manusia akan mengalami kesulitan dalam proses penyampaian pesan. Perkembangan teknologi media massa membuat manusia tidak dapat lepas dari pengaruh media massa. Media massa memberikan efek yang signifikan bagi manusia dalam perubahan perilaku. Salah satu media massa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia adalah film. Film yang disajikan dapat memberikan gagasan yang bisa berdampak baik dan juga buruk. Oleh karena itu, film menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan yang bisa mempengaruhi pembaca terhadap cara pandang film tersebut. Film The Internship ini adalah film yang bergenre komedi yang melatarkan perusahaan internet nomor 1 di dunia, yaitu Google. Film yang disutradarai oleh Sean Levy dan diproduksi oleh 20th Century Fox ini, banyak kritikus yang mengatakan bahwa film ini adalah bentuk iklan besar-besaran Google. Hal menarik dari film ini adalah kita bisa melihat isi kantor Google meski belum ada konfirmasi apakah yang terlihat di film sama dengan isi kantor aslinya. Sinopsis film. Dua sahabat yang sama-sama berprofesi sebagai sales, yaitu Billy dan Nick, terpaksa harus mencari pekerjaan lain karena perusahaan tempat mereka bekerja telah tutup. Atasan mereka menganggap perkembangan teknologi membuat tenaga sales sudah tidak terpakai lagi, meskipun mereka berdua memiliki prestasi dan kinerja yang sangat bagus. Sejak keduanya menganggur, kehidupan mereka pun kian suram. Billy mulai bertengkar dengan pasangannya, bahkan berpisah dengan pasangannya. Serta Nick bingung tentang masa depannya yang tak jelas. Meskipun Nick bisa menyambung hidup dengan bekerja sebagai sales di suatu tempat, ia merasa tidak nyaman karena perlakuan seniornya. Ketidaknyamanan Nick seakan sirna setelah Billy datang dengan ide untuk melamar di perusahaan Google. Mereka mengawalinya dengan proses magang dan berkompetisi dengan kelompok magang yang lain. Karena Billy dan Nick kurang paham dengan dunia digital, maka proses untuk bergabung dengan perusahaan Google tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya harus berhadapan dengan anak-anak muda yang kreatif, pintar, dan paham dengan dunia internet. Bergabung dengan perusahaan besar merupakan impian semua orang agar bisa hidup mapan. Itulah yang dicoba diangkat di film ini, dan tentunya Anda akan melihat bagaimana uniknya kantor Google serta fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya. Menurut Kartono 2002, teori kepemimpinan dasar yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis atau sintesis. Teori genetis menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi seseorang muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakat yang luar biasa. Seseorang menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin bagaimanapun juga situasinya. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin, setiap orang dapat melakukannya melalui usaha penyiapan, pendidikan, dan latihan secara intensional. Sedangkan teori ekologis merupakan gabungan dari kedua teori genetis dan teori sosial, yang menjelaskan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dan usaha pendidikan.
juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari film yang kami tonton. Dari film ini, kita dapat memahami bahwa kita tidak boleh merendahkan seseorang, walaupun dari penampilannya orang tersebut terlihat tidak pintar. Yang kedua, menjadi terlalu pintar sangat tidak baik. Kita dapat melihat bagaimana rata-rata para pemalang di film tersebut adalah anak-anak yang pintar, namun mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pintar memang bagus dan hebat, namun harus juga dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, film ini mengajarkan kita harus berani mengambil resiko atau keluar dari zona nyaman kita. Ketika dua salesman itu mengajak teman-temannya untuk bersenang-senang yang dapat membuat mereka seolah-olah mencari ide yang segar, dan hasilnya mereka memiliki aplikasi yang paling sering di-download dan menjadi pemenang untuk tantangan tersebut. Poin terakhir ialah kekompakan dalam tim sangatlah penting. Bisa dilihat dari awal proses mereka kurang berjalan dengan baik, namun ketika sudah mulai kompak, tim mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat memenangi, bahkan diterima menjadi karyawannya Google. Sekian review dan presentasi dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.